Hadani Rabbi, sesungguhnya saya hadani Rabbi. Hadani itu memberikan petunjuk kepadaku, Rabbi, Tuhanku, ila siratim mustaqim, kepada siratin mustaqim, jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah, yaitu agama yang benar, yang berdiri kokoh, yang begitu teguh. Millata Ibrahim hanifah, millata itu juga sebagai ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Hanif juga lurus. Bedanya mustaqim dengan hanifah. Hanifah itu lurus dan suci. Nah, kalau mustaqim lurus saja. Wa ma kana minal musyrikin, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang musyrik. Inilah yang kita biasa baca di doa kita. Qul, katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala ibadahku, segala bentuk apapun yang saya lakukan, hidupku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai, yang mengatur alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bizalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan saya termasuk awal-awal orang-orang yang berserah diri, yang pertama kali berserah diri kepada Allah SWT. Ini gambaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya segala aktivitas haji dan kurban pasti berhubungan dengan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Dulu kita sudah sampaikan tentang kurban, bahwasanya Nabi Ismail diganti dengan sesembelihan yang sangat besar. Pada saat itu adalah domba ataupun kambing. Itu juga yang menurut riwayat itulah yang dipersembahkan oleh anaknya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Mana Nabi utama, kambing atau sapi? Kambing. Mana Nabi utama? Di zaman Nabi waktu itu ada sapi tidak? Ya? Tidak ada di masa sapi itu berkembang banyak di Eropa. Ya, jadi terus di masa Nabi ada unta. Kenapa yang disembeli Nabi tidak unta? Kambing? Kenapa kira-kira? Karena ya, itu Nabi melakukan, karena Nabi menjadi contoh bagi umatnya. Nabi menjadi uswah bagi umatnya, menjadi contoh. Sekiranya Nabi mengambil unta, tetapi di riwayat lain kita tidak tahu, ya mungkin tidak mungkin belum pernah dapat riwayat bahwasanya Nabi juga pernah menyembelih unta. Ya, tetapi yang beredar cuma kambing. Itu pun kambingnya ada dua, satu untuk dirinya dan keluarganya, satu untuk umatnya, dengan niat jangan sampai ada umatku yang tidak sempat berkorban, maka kambing yang satu itu sudah diniatkan oleh Rasulullah untuk umatnya yang tidak sanggup berkorban, insyaallah. Tapi di sisi lain pernah Nabi berkorban dengan 100 unta yang paling mahal. Harga untanya kalau dikonversi ke uang itu sekitar 1 miliar harganya. 1 miliar harganya satu. Tapi Nabi pada saat itu menyembelih 100 unta. Berarti Nabi tak memang orang kaya. Nabi tak memang orang kaya.
Jadi nanti, tetapi kemelekatannya tentang harta tidak pernah masuk di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia satu-satunya yang tidak pernah lepas zikirnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi zikirnya yang paling banyak. Nabi sedikit pun tidak pernah lepas zikirnya, ingatannya kepada Allah. Bahkan sampai tidurnya sekalipun, malaikat melihat tidak ada makhluk seperti ini. Sampai dia tertidur, ingatannya masih mengingat Allah, hatinya masih bergetar untuk menyebut Allah padahal dia tidur. Itu dari kita keistimewaannya. Makanya kita umatnya senantiasa berusaha untuk senantiasa berzikir. Momentum hari ini kita manfaatkan untuk sejenak duduk berzikir sampai masuk waktu syuruk. Jadi ini pengantar untuk kita bahwasanya semua ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku dan mematiku hanyalah memang untuk Allah yang menguasai. Ada kalimat yang paling romantis ternyata di ayat di Al-Quran. Ya, kalimat itu paling romantis ternyata. Yang saya dapat dari guru, bahwasanya ada ayat di dalam Al-Quran, satu ayat yang itulah ayat yang paling romantis dari Allah untuk hambanya. Itu ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini jarang orang sebutkan, takut bahkan dia sebut, bahkan hanya diperuntukkan orang yang meninggal dunia. Padahal ini kalimat paling romantis dari Allah. Seakan-akan kalau kita senang sama orang, suka cinta sama orang, pasti biasa kita mengatakan engkau adalah milikku dan aku pun milik engkau. Itulah yang disampaikan Allah kepada kita. Wahai hambaku, kalian adalah milikku, aku sangat cinta dengan kalian. Kalian adalah milikku dan kamu akan kembali lagi kepada saya. Kemanapun akan kau melangkah, pasti kamu kembali kepada saya. Itulah bukti cintanya Allah kepada kita, termaktub dalam kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan hadis Nabi bahwasanya orang yang paling cerdas di muka bumi ini yang senantiasa mengingat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bilang mengingat kematian biasa kan, tetapi mengingat kembalinya kepada Sang Pencipta yang paling mencintai kita. Bukan suami kita, bukan anak kita, tapi yang paling mencintai kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sejenak kita tutup Quran kita, sadaqallahu azim, kita lanjut dengan kita bermuhasabah, kita berzikir